taala kita diperintahkan untuk beramal. Wa qul i'malu fassayarallahu amalakum. Katakanlah, beramallah kamu. Niscaya amalmu nanti akan disaksikan oleh Allah. Dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Amal solehmu disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Jiran, tetangga, sahabat kita. Amal ibadahmu yang kamu lakukan. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nahana 'anit tiba'il hawa. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, kemudian daripada itu, al-mukarram, al-ustad, asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang berhadir, al-mukarram, bapak-bapak, saudara-saudaraku, tuan-tuan guru, alim ulama, tokoh masyarakat, terutama Bapak Kepala Desa Semencirim Kutalim Baru yang mewakilinya, kemudian Bapak Kepala Desa Telaga Sari yang sudah berhadir di hadapan kita bersama. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wallahu bisa'ada wal farah. Syukur, sebenar-benar syukur kepada Allah. Karena dengan izin dan ridhonya, pada subuh pagi yang berbahagia ini, kita semua dapat berhadir untuk menunjukkan tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang siap untuk i'lali kalimatillah. Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sekecil apapun nikmat Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
apabila kita mau bersyukur kepada Allah, maka niscaya kehidupan yang kita jalani di atas dunia ini akan terasa indah. Itulah hidup yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat hidup seorang hamba yang sedang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang kedua, tidak lupa pula dan tak bosan-bosannya juga kita ucapkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang mana beliaulah yang sudah menawarkan syariat Islam dan sunnah-sunnahnya di tengah-tengah kehidupan kita. Maka di antara sunnahnya adalah silaturahim. Di antara sunnahnya adalah majelis taklim. Man salaka yaltamisu fihi ilman sahalalahu lahu tariqan ilal jannah. Bahwasanya satu daripada sunnah Nabi, kita bersilaturahim dan bermajelis taklim, ini akan menghantarkan hidup dan kehidupan kita di masa yang akan datang, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sinkron dia. Setiap solat kita selalu berzikir. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, kami mohon masukkan kami ke dalam surga. Bukan hanya ucapan. Apalagi beberapa bulan yang lalu, ya, musola kita ini sebelum adanya forum komunikasi Sohibul Bait di sini senantiasa berzikir. Belum terbayangkan seramai ini yang datang dulu. Tapi sekarang alhamdulillah, saya yakin dan percaya Bapak, saudara-saudaraku ahli bait di sini, ketika melihat yang datang jamaahnya begini ramai memakmurkan musola kita ini adalah kegembiraan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Apatah lagi tadi Bapak Kepala Desa yang mewakili, bersyukur dan gembira. Image negatif daripada kampung kita ini insya Allah ada penyeimbangnya. Bahkan insya Allah nanti akan bisa lebih baik daripada apa yang kita inginkan bersama. Terutama orang-orang tua kita di sini. I'lali kalimatillah. Yakin dan percaya. Karena Nabi sudah menyampaikan, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Syariatnya mulia. Cuma siapa yang mau mengamalkannya? Siapa yang mau mendakwahkannya? Itulah nanti dijanjikan kepada kita bersama bahwasanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau menuntut ilmu pengetahuan akan diangkat martabat dan derajatnya di muka bumi ini sampai nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu cerita Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berjanji kepada kita hambanya. Siapa yang beriman di antara kamu, yang mau beriman, meningkatkan imannya, dan yang mau menuntut ilmu, hadir istiqamah setiap ahadnya dari masjid ke musola, musola ke masjid dalam rangka untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini, niscaya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga Rasul pernah bersabda, dituntut kita semuanya, kun aliman au ughdu aliman. Jadilah kamu orang yang memiliki ilmu, yang menyampaikan ilmu. Au muta'alliman, kalau kamu belum mampu menjadi orang yang memiliki ilmu, yang menyampaikan ilmu, maka jadilah kamu golongan orang yang senang menuntut ilmu. Au mustami'an, kalau kamu tidak mampu menjadi orang yang menuntut ilmu,
maka jadilah kamu orang yang ketiga, yakni orang-orang yang senang mendengarkan ilmu pengetahuan. Dengarkan tausiah. Inilah hari ini kita semuanya senang mendengarkan tausiah. Apa bedanya mendengarkan dengan menuntut ilmu? Menuntut ilmu itu harus punya fasilitas. Bawa buku, bawa pulpen, dicatat. Tapi alhamdulillah sama. Di hadapan kita sudah ada rekaman yang akan mengingatkan kita kembali. Ini hari nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, tapi HP ada. Nanti di-share sama ayahanda kita, tinggal kita buka kembali. Mengingat, mengulang, mereview ulang. Menuntut ilmu. Kalaupun kita hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala belum sempat menuntut ilmu, nggak sempat juga datang mendengarkan tausiah ilmu, maka jadilah golongan yang keempat kata Rasulullah. Au muhibban. Jadilah kamu orang yang mencintai ilmu pengetahuan. Cinta dengan ilmu syariah, ilmu agama. Karena kesibukan tugasnya yang tak bisa ditinggalkan. Apakah dia sebagai kepala desa, sebagai pegawai, sebagai apapun latar belakangnya, tidak bisa istiqomah dia hadir untuk mendengarkan tausiah, menuntut ilmu pengetahuan, tapi dia ada cinta dengan ulama, cinta dengan ilmu pengetahuan, maka masih diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah kata Nabi, wala takunil khamis. Jangan sampai kamu menjadi golongan yang kelima. Siapa dia? Golongan yang kelima adalah orang yang tidak cinta dengan ulama. Orang yang tidak cinta dengan ilmu syariah. Itulah orang-orang yang benci kepada syariat Islam, benci kepada ulama, benci kepada yang hak. Sehingga mereka orang-orang yang benci ini adalah golongan orang yang celaka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berani dia. Ya, arti kata berani dengan syahwatnya dia menandingi bahwasanya aku sudah tak ondak lagi dengan surga. Astagfirullah. Kalaupun dimasuk ke neraka, kawan-kawanku banyak nanti yang di neraka orang-orang hebat katanya. Kami buat reuni nanti di sana. Astagfirullah. Sudah ada sekarang orang yang berbicara seperti itu di muka umum. Tersiar ke seluruh dunia. Nauzubillah, kita doakan semoga dapat hidayah. Kenapa? Karena dia saudari kita. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, Allahnya Tuhan dia. Ditanya siapa nabimu, Muhammad nabinya. Akan tetapi begitulah karena dorongan nafsunya, amarahnya, bencinya dia kepada ulama tadi, berani dia menantang-nantang seperti itu. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan ketetapan Allah, sudah merupakan sunnatullah. Dalam hidup dan kehidupan ini kita diberi akal fikiran, tak diberi hati nurani. Bahwasanya jelas dalilnya Al-Quran dan hadis. Bahwasanya dalam hidup ini kita diperintahkan untuk cenderung hati kita kepada keimanan. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhirihi wa qad khairihi wa syarrihi minallah. Orang yang beriman itu adalah yakin dan percaya dalam hidup ini tidak ada Tuhan selain Allah. Hidup ini diatur oleh Allah melalui petugas-petugas Allah, malaikat-malaikat Allah, yakin kita dan percaya. Ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, ada malaikat Nungkar dan Nangkir, ada malaikat Israel, malaikat Raqib dan Atid. Ini kita pelajari untuk apa? Supaya kita bisa mawas diri. Hati-hati bercakap, dicatat sama malaikat. Hati-hati hidup ini, beriman, beramal soleh dan bertakwa. Kenapa? Malaikat Israel selalu mengintai kehidupan kita. 70 kali satu hari malaikat Israel itu menatap wajah kita. Kapan ini saatnya dicabut nyawanya? Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kita juga diperintahkan untuk beriman kepada anbiya alaihimussalatu wassalam. Para nabi dan rasul sebagai suri tauladan contoh dalam kehidupan kita. Kita juga diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quranul Karim. Apa yang termaktub dalam Al-Quran kita yakini. La roiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Maka yakin pula kita dalam hidup ini, Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk beramal. Wa qul i'malu fassayarallahu amalakum. Katakanlah, beramallah kamu. Niscaya amalmu nanti akan disaksikan oleh Allah. Dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Amal solehmu disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Jiran, tetangga, sahabat kita. Amal ibadahmu yang kamu lahirkan maupun kau sembunyikan, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada gilirannya Allah berfirman, "Wasaturadduna 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Suatu hari nanti, kata Allah, akan kami beritakan kepadamu apa-apa yang sudah kamu kerjakan. Maka bersyukurlah kita. Apabila dalam hidup ini ada kesempatan yang diberikan oleh Allah, mampu kita gunakan untuk i'lali kalimatillah. Kita gunakan untuk meninggikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah, solat berjamaah di masjid. Kita hadir silaturahim dan majelis taklim. Tak dengarkan, ikut serta. Tak memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini supaya kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang abdan syakura. Hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyaksikan amal-amal soleh kita ini kelak nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, wal 'adiyati dhabaha. Ini solat subuh tadi, surat yang pertama dibaca sama imam kita. Allah bercerita, hai orang-orang yang beriman, hai manusia. Allah mengatakan, wal 'adiyati dhabaha, perhatikanlah kuda perang yang berlari sangat kencang di terik matahari sampai terpercik bunga api dari sela ujung kukunya. Begitu terjemahnya secara dramatis Allah menceritakan. Demi kuda perang yang berangkat di waktu subuh. Demi kuda perang yang masuk di kancah peperangan. Ini artinya apa? Menjadi gambaran kepada kita. Tengoklah kuda. Cuma dapat jerami, rumput yang mentah, dan air yang mentah. Tapi kalau tuannya menyuruhnya untuk berangkat di terik matahari berperang, sampai terpercik bunga api dari sela ujung kukunya. Kenapa? Karena kuda tadi ada sepatunya, terbuat dari besi. Namanya ladam kuda. Saking kencangnya dia lari disuruh oleh tuannya, tergeseklah sepatu ini tadi dengan batu yang padas sampai terpercik bunga api dari sela ujung kukunya. Wah, subhanallah. Kalau ada tukang las tahu lah ini ya kan, macam mana percikan bunga api itu tadi. Subhanallah. Ini real. Nabi dulu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, perang peperangan-peperangan yang dihadapi Nabi. Allah turunkan ayat ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah memberi gambaran demi kuda perang yang berangkat di waktu subuh. Sama seperti kita tadi, Pak. Wah, subuh udah berangkat kita ke masjid. Habis dari masjid datang kita kemari. Subhanallah. Saya pun naik kuda besi juga tadi, Pak, dari rumah. Alhamdulillah. Ya, jam 4.15. Aliyah saya udah bangunkan. Bangun, Bang. Nanti terlambat abang katanya kan. Jam 4.15 sudah bangun tadi, Pak. Subuh. Sendirian pula tuh nggak ada kawan. Wah, subhanallah. Terbayanglah ayat ini tadi kan. Waktu subuh berangkat menuju ridha Allah Subhanahu wa taala.
peperangan di dalam melawan hawa nafsu. Ini kita sekarang. Nabi dulu musuh orang kafir sudah menunggu di sana. Tapi tidak ada kuda yang mundur ke belakang. Sampai Allah katakan, fawasatna bihi jama'ah, demi kuda perang yang masuk di kancah peperangan. Itu artinya kalau enggak kena tombak, kena panah kuda itu. Tapi tidak ada kuda yang mundur ke belakang. Jadi kita jamaah tadi kan enggak ada yang pulang ya kan Pak? Enggak ada yang pulang, datang semuanya. Alhamdulillah. Ini gambaran sudah diceritakan ribuan tahun yang lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa kata Allah di ayat berikutnya? Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya banyak manusia yang tidak pandai berterima kasih kepada Tuhannya. Itulah saudara-saudara kita yang berat dia untuk sholat zuhur di jam 12 siang. Berat, panas katanya. Apalagi sholat subuh. Allah. Nabi pernah bersabda, ada 2 sholat yang berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Di waktu isya dan di waktu subuh. Ini disinilah ujian kepada kita. Maka Rasul mengatakan, siapa yang mampu dia bergelap-gelap di waktu isya dan di waktu subuh, datang dia memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan kami berikan cahaya nanti di kanan kirinya. Alhamdulillah, ada jaminan, ada kemuliaan yang dijanjikan Allah kepada kita. Siapa yang mau bergelap-gelap, tergerak hatinya, Pak ya, untuk apa? Memenuhi seruan Allah. Maka alhamdulillah dikondisikan kita. Setiap Ahad pagi, semuanya yang datang kita ini lulus untuk sholat subuh berjamaah di masjid kita masing-masing. Dan datang kita menuju ke masjid-masjid saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, di areal Kutalim Baru dan Semencirim, dalam rangka tergabung 30 masjid dan musola, untuk memakmurkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan Islam itu nampak kalau kita sudah berjamaah. Maka inisiatornya Al-Ustadz Hendro dan kawan-kawan semuanya, ini sudah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kampung kita, agar supaya nampak kebangkitan Islam ini akan nampak, Bapak hadirin sekalian. Kalau enggak kita, siapa lagi? Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita dijadikan oleh Allah bagian daripada hamba-hambanya yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wallahu bisa'ada wal farah. Selanjutnya, Bapak hadirin sekalian, ini menyadarkan manusia. Allah berfirman, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Apakah manusia itu enggak tahu, kata Allah. Allah ini yang bilang. Apakah manusia itu enggak tahu suatu hari nanti kuburannya akan dibongkar. Ini kan berita sama kita. Setiap manusia yang hidup pasti akan mati. Kalau udah mati dibawa ke mana? Ke kuburan. Kalau sudah di kuburan, apakah selamanya tetap berada di sana? Tidak. Orang ateis mengatakan kalau udah mati ya habis. Tapi orang yang beriman tidak demikian. Allah berfirman dalam Al-Quran, akan dibongkar kuburan kita nanti, Pak. Itulah hari berbangkit namanya. Makanya kita tengok orang tua kita zaman dulu, kalau ziarah kubur, sebelum mereka pulang meninggalkan kubur, tangannya mengepal tanah dan diangkat 3 kali sambil mulutnya qomat kamit. Wa minha khalaqnakum, katanya. Wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Quran surat Toha ayat 55. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Dari tanah inilah engkau kami ciptakan, kata Allah. Ke dalam tanah inilah engkau kami kembalikan sekarang. Dan dari dalam tanah ini engkau kami akan keluarkan, kami bangkitkan pada hari yang lain. Subhanallah. Itu hari berbangkit Allah siapkan nanti untuk setiap manusia. Wa hussila ma fi sudur. Next, berikutnya, wa hussila ma fi sudur. Allah akan melahirkan apa yang tersimpan, terkandung di dalam dadanya. Jadi setiap aktivitas kita, gerak langkah hidup kita di dunia ini, Pak, tersimpan memorinya di dalam hati, dada, kalbu kita.
kelak nanti akan dilahirkan oleh Allah. Maka Ustaz Tengku Zulkarnain dalam ceramahnya mengatakan, ulama-ulama kita mengatakan, manusia nanti ketika meninggal dunia, ketika dibangkitkan dari kuburnya nanti, akan mengucapkan hobinya, melakukan hobinya, kebiasaannya, Bapak Ibu hadirin sekalian. Maka siapa yang senantiasa hobi berzikir, hobi membaca Al-Quran, hobi beramal, hobi majelis taklim, insya Allah lisannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Senantiasa itu terucap dalam lisan dan hati kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi satu pembelajaran kepada kita bersama. Ternyata jendela hati kita ini ada 4 macam, Bapak hadirin sekalian, yang harus kita renungkan sekarang. Yang pertama, mata. Mata ini jendela hati. Dalam hidup ini, apa-apa yang dilihat mata, masuklah ke dalam hati. Yang kedua, telinga. Apa yang dengarkan dalam hidup ini setiap hari, itu yang masuk ke dalam hatinya. Yang ketiga, pikir. Apa yang dia pikirkan setiap hari, maka itulah yang masuk dalam hatinya. Yang keempat, lisan. Lidah dan lisannya, apa yang dia ucapkan dalam kehidupannya setiap hari. Pagi, petang, dan malam dia berucap, maka apa yang dia ucapkan itu masuklah ke dalam hatinya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, dalam hidup ini yang paling dominan, yang paling banyak itu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan itu kebesaran dunia ataukah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka alhamdulillah, dengan adanya tausiah ini, adanya amalan yaumiyah, amalan rutinitas kita, zikir pagi petang, kesempatan sudah dibuka. Semakin banyak durasi kesempatan kita untuk mendengarkan tausiah, peringatan-peringatan Maulid Nabi, peringatan-peringatan untuk melihat ananda kita yang tahfiz Al-Quran, An-Najah nanti, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah kesempatan kita untuk memasukkan ayat-ayat Allah di dalam hati kalbu dada kita. Jangan sampai kesibukan dunia, harga dunia ini yang dominan masuk ke dalam hati kita. Kalau udah sakit, kalau sudah mau mati, janganlah mengatakan, macam mana uangku yang di bank, macam mana sawahku. Yang lebih ironi, macam mana lembuku. Astagfirullah. Mau mati masih mikirin lembu lagi, Bapak hadirin sekalian. Jangan heran. Kenapa saya katakan jangan heran? Pagi ngeluari lembu, sampai sore pulang bawa lembu. Zuhurnya lewat, asarnya lewat, maghribnya lewat. Jangan-jangan mau mati nanti lembuku macam mana nanti katanya. Astagfirullah. Ini satu pelajaran gimana kita hidup. Rumah kita dekat musola, rumah kita dekat masjid. Kita makmurkan masjid kita. Jangan dunia ini kita dominankan. Lebih kita cintai kesibukan dunia daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niscaya nanti kita pasti akan kecewa. Inilah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita ini perlu berdakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Barang siapa yang mau lisannya ini mengucapkan dakwah di jalan Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemuliaan kepada kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita punya kewajiban menjaga, memelihara anak cucu keturunan kita. Jangan sampai menjadi bahan bakar api neraka. Anakku, solat nakku. Ayo solat sama ayah. Anakku, ayo majelis taklim. Ayo silaturahim. Maka ini amalan yang senantiasa diberi kesempatan terbuka luas dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak ambil bagian di dalamnya, termasuklah kita orang-orang yang merugi. Maka alhamdulillah, hari ini kita disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala episode kehidupan sikap
daripada hamba Allah yang mau beriman, yang mau membela agama Allah, yang mengawal agama Allah Subhanahu wa taala, namun ada juga yang benci kepada sunnah Nabi, benci kepada ulama, benci kepada syariat Islam, mengagung-agungkan hawa nafsunya. Ini ditunjukkan di depan kita. Kita lihat di mata kepala kita, maka kita bisa menimbang, kita bisa memberikan interpretasi dalam hidup kita. Ya Allah, ya, kita dikatakan oleh Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi wa illam tastati fabil lisan wa illam tastati fabiqalbi wa huwa adhaful iman. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan di depan kita kemungkaran dan kemaksiatan, maka sekecil-kecilnya iman kita berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungi ulama kami. Ya Allah, beri hidayah pemimpin-pemimpin kami. Ketika kita mendoakan hidayah, insya Allah kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin di bahu kanan kita ini ada malaikat rahmat yang mendoakan yang terbaik juga untuk kita. Ya Allah, beri rezeki saudaraku, sahabatku, orang tuaku. Allah akan beri rezeki. Malaikat mendoakan kita akan mendapatkan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini aturan main dalam kehidupan. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menyadari dalam hidup ini senantiasa kita beraktivitas menjalani kehidupan dunia. Jangan lupa Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Tidak diragukan lagi. Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Artinya apa? Kesempatan untuk beramal, kesempatan untuk beribadah, itu harus lebih dominan, lebih banyak daripada kehidupan dunia, rutinitas yang kita kerjakan. Maka alhamdulillah, hari berganti minggu, berganti bulan, maka durasi kegiatan taklim wa taklum, kegiatan ceramah, maulid, Isra Mi'raj, ini setiap masjid dan musola serentak mengadakan gilir bergilir, dan kita semua insya Allah yang punya kesempatan akan menghadirinya. Insya Allah minggu ini nanti di Telaga Sari Ustadz Hendro, ya kan? Kita hadir nanti ke sana semuanya. Dalam rangka apa? Memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kehadiran kita, keberadaan kita, sumbangsih kita, Allah akan mencintai kita. Rasulullah bersabda dalam hadis qudsinya, inna uhibba mutawadhi'in wa abghadu mutakabbirin wa inna uhibba ahlus sakha. Ada 3 substansi Allah menyampaikan kepada kita. Sesungguhnya Allah cinta, Allah sayang, menyimpan cintanya dan sayangnya ila mutawadhi'in, kepada hamba-hambanya yang tawadhu, taat, tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Allah mengatakan wa abghadu mutakabbirin. Aku murka, kata Allah. Aku benci, aku marah ila mutakabbirin, kepada orang yang sombong. Siapa yang sombong? Orang yang sombong itu bukan menjadi orang yang kaya saja. Orang yang sombong itu bukan orang yang punya jabatan yang tinggi dan angkuh sombong. Orang miskin pun bisa sombong. Allah. Orang yang sombong itu, kata ulama kita, adalah orang yang hidup di dunia ini tidak mau menerima kebenaran. Itulah orang yang sombong. Dikasih tahu nilai-nilai syariat tak mau terima. Diajak yang baik tidak mau nerima, sombong di hadapan Allah. Ingat, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Setiap yang berbuat baik pasti dibalas dengan kenikmatan. Siapa yang berbuat buruk, kemaksiatan, angkuh dan sombong, pasti akan menerima balasan panasnya neraka api jahannam. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang ketiga, inna uhibba ahlus sakha. Sesungguhnya Allah cinta kepada hambanya yang pemurah. Tadi ayahanda mengatakan setiap masjid dan musala ada kontribusinya. Ada yang 300, ada yang 200. Ini tafakut kita semua. Bentuk daripada kasih sayang Allah kepada kita.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, kita bagi-bagi kepada orang lain, apalagi untuk kepentingan i'lali kalimatillah, mampu kita untuk menyampaikannya, insya-Allah cinta dan kasih sayang Allah akan menyertai dalam hidup dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja tausiah yang dapat disampaikan pagi subuh berbahagia ini, bagian daripada motivasi, dorongan, semangat kita dalam hidup ini untuk memakmurkan perintah Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Sehingga Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup dan kehidupan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufiknya dalam hidup sampai akhir hayat kita. Kita akan mendapatkan hidup yang husnul khotimah. Sanggup mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.